kalau kita tinggal di Australia itu semuanya harus sendiri-sendiri. Laundry sendiri, masak sendiri. Jadi yang pertama kita bakalan bahas tentang gaji besar tapi setelah harus sendiri. ya, Yang kalau orang di Indonesia tuh menganggap kalau kita udah nyampe di Australia tuh banyak yang bilang oh nyampe Australia tuh udah sukses, sudah kaya gitu. Karena orang melihat gajinya tuh hitungannya dolar, jadi besar. Padahal sebenarnya kita juga di sini kerjanya cuma cuci piring. benar. Di sini gajinya sekitar 4.000 sampai 6.000 dolar per orang per bulan. Berarti per minggunya sekitar 1.000 sampai 1.250. Itu untuk orang kerja normal ya, nggak kerja double job, triple job gitu. Nah karena semuanya sendiri, bayangin kalau misalnya kita nggak bisa semuanya sendiri, nah jadi rumah jorok, jadi nggak makan, ya kan? Tapi kalau misalkan bedanya itu menurut aku di sini itu memang gajinya tuh lebih besar, hitungannya dolar. Kayak mungkin di Indonesia tuh UMR-nya tuh masih lumayan rendah sih. Jadi memang nggak heran sih misalkan orang Indonesia banyak yang menganggap kalau udah nyampe sini tuh sukses gitu karena dapetnya besar, bisa nabungnya lumayan gitu. Tapi masalahnya itu adalah kalau kita nggak bisa mandiri di sini, biaya hidupnya juga sangat tinggi. Benar. Apa sih hal sepele yang bikin kamu shock pas pertama kali kamu datang ke Australia? Porsi makanannya besar. Di sini tuh orang makan tuh benar. gede-gede banget. Jadi aku tuh satu porsi pertama kali datang ya, satu porsinya tuh bisa makan 2 sampai 3 kali baru bisa habisin. Jadi aku pernah bilang sama orangnya tuh kayak, sorry ini boleh di take away nggak ya? Aku bilang gitu. Terus ternyata dia cuma datang buat kasih aku kotak kosong sama plastik. Aku kayak shock gitu. Ini kenapa aku dikasih kotak, kan aku suruh dia take away gitu kan? Karena kalau di Indonesia kita bilang, Mbak boleh tolong take away nggak ya? Nanti mereka akan masukin ke kotak di belakang di dapur mereka, dirapiin, di wrap gitu kan, bersih, nggak ada saus-saus yang kayak belepotan lah gitu kotaknya. Di sini kita harus kotakin sendiri makanan yang kita nggak bisa habisin. Benar. Nah kalau aku, yang paling aku shock pas pertama kali aku datang ke Australia adalah harganya. Jadi semuanya tuh aku rupiahin. Jadi kalau misalnya aku beli makanan 15 dolar, aku rupiahin. Oh 150.000 di Indo bisa dapat apa? Nasi padang 10 bungkus gitu-gitu. Nah yang kedua kita akan bahas tentang gaya hidup di Australia bikin jentumin. Nah bener banget, di sini tuh sewa rumah aja itu 2-3 kali lipat UMR Indo loh. Nah bayar daycare anak aja itu udah kayak cicilan rumah coy. Itu sehari berapa deh? Sehari sekitar 150 bisa sampai di atas 200 dolar per hari. Itu per hari udah kayak nyicil rumah ya, sebulan bertahun-tahun KPR rumah itu. Itu tuh ada yang sampai tulis di Instagram tuh kayak videoin aku kerja buat bayarin anakku masuk childcare. Bener. Nah kalau misalnya makan untuk pangan kita kan penting kan ya, kebutuhan premier itu biayanya per kepala itu bisa 20 dolar, 15 sampai 25 dolar tergantung kita makan di mana dan makan apa dan dari negara mana dan di mana gitu ya. Kalau di city dari negara mewah itu bisa nyampe a big amount of money. Ya, makanan Indonesia aja udah mahal sih menurut aku. Hitungannya minimal seorang 15 dolar satu porsi itu udah menu yang simple kayak nasi pakai ayam. Nah bener banget. Terus juga kalau misalnya kita bayar tukang untuk datang ke rumah itu juga mahal banget. Nah aku pernah nih di rumah itu kan ada gapnya ya, gap kecil dari lift mau keluar atau dari keluar mau masuk ada gap kecil. Nah aku lagi main-mainin kunci atau gimana, kunci motorku terakhir jatuh ke bawah. Nah terus aku ngomong lah sama building manager, aku bilang kunciku jatuh ke bawah. Dia bilang kalau mau nunggu service yang dilakukan secara rutin itu per 3 bulan, berarti aku harus nunggunya lama. Nah kalau misalnya aku mau panggil sendiri itu bayarnya 200-an sampai 300-an dolar, berarti 2 juta sampai 3 jutaan itu untuk manggil tukang doang untuk ngambilin kunci. Belum lagi untuk tukang ledeng ataupun perbaikin apa gitu, itu di sini mahal banget guys. Terus kita juga mikir kalau misalnya kita tinggal di Indonesia dengan biaya yang kita taruh di sini, itu kita bisa dapat apartemen mewah guys, ataupun kita bisa tinggal di hotel bahkan ya gitu ya. Gak ada ART, selamat datang di dunianya realita. Kalau di Indonesia bisa ada orang yang bantuin kita tiap hari, datang ke rumah, datang pagi, pulang sore. Bahkan lebih enak lagi bisa nginep dia. Jadi dari pagi sampai ketemu pagi setiap hari kita ada yang bisa bantuin. Kita tinggal panggil, Mbak, tolong. Bener banget. Nah ini Adeline ya guys, itu dari Indonesia itu dia nggak bisa masak sama sekali, bahkan dia nggak bisa nyuci baju. Ya kan, kamu ceritakan tuh.
Masak nasi aja nggak bisa aku. Nah tapi di sini setelah nikah sama aku, dia tuh makanannya enak pol ya, bener-bener apapun yang dia masak itu enak guys. Terus dia juga jadi bisa nyuci baju, dia bisa jadi mandiri lah gitu ya, udah besar dia guys. Di Australia dipaksa dewasa dia. Ya gimana ya, kalau di sini gak ada pembantu soalnya, di sini semuanya harus sendiri, dan kerja juga harus, kerjanya juga lumayan kan, kerjanya juga nggak bisa manja-manja, nggak mau nyuci, nggak mau apa gitu. Kita nggak bisa pilih-pilih kerjaan di sini. Dulu di Indonesia nggak pernah nyuci piring, di sini sampai sini harus nyuci piring sendiri. Bener banget. Dulu ada pembantu kan, nyampe makanannya nyampe depan kamar. Terus yang keempat, kita mau bahas tentang bingung mau masak sendiri atau mau masak mie. Karena di luar mahal guys, jadi bisa juga di luar sih sekali-sekali gitu ya. Nah, masalah dengan masak adalah capek. Karena apa? Karena kita harus beli bahan, kita harus prep bahannya, dan kita harus bersihin dapurnya. Kenapa? Karena di Australia ini biayanya terlalu mahal. Jadi biasanya satu apartemen atau satu unit itu ditinggali oleh beberapa orang. Let's say normalnya sekitar 4-6 orang. Nah, otomatis kan orang-orangnya ini mau masak juga ya guys ya. Jadi setelah pakai dapur itu harus bersihin. Jadi sekitar untuk masak sendiri aja butuh waktu sekitar 1 jam, 1-2 jam gitu ya, sama bersih-bersih gitu. Belum belanja itu lagi gitu ya. Nah, jadi orang lebih pilih masak mie. Nah, kalau saya mau delivery makanan, itu belum tentu enak gitu ya, juga mahal gitu. Lebih ke dia sih masak mie. Gak semua orang sih. Kalau aku mungkin aku lebih pilih beli makan kali ya, meskipun mahal. Kalau misalnya kita pengen delivery, itu juga mahal, belum tentu enak gitu. Terus ya deliverynya sendiri bisa sampai $10. Benar, jadi kita harus pergi ke sana untuk makan kalau misalnya mau makan di luar gitu ya. Kalau di New York kan enak banget tuh, ada tukang sate lewat, tukang ketoprak lewat, tukang batagor lewat, ataupun tukang sate cuma di pojok juga harganya bersahabat, tukang bakso ayam, bakso, aduh jadi lapar. Nah yang kelima, kita bakalan bahas do it yourself everything, DIY everything. Jadi tukang, jadi teknisi, jadi segala-galanya. Otomatis kita tuh bakalan belajar banyak langsung dari YouTube, dari Google, gimana cara ganti ini, ganti itu gitu. Kemarin pas mesin cuci rusak, aku tuh cari tahu di Google gitu, YouTube, gimana cara perbaikin mesin cuci gitu. Di Indonesia boro-boro. Aku jadi chef di rumah. Aku YouTube cara masak supaya suami bahagia. Pernah gak sih kamu hampir ngebakar rumah gara-gara kamu tuh masak? Gimana ceritanya? Aku tuh beberapa kali sih. Jadi waktu itu mau barbecue atau mau panggang sesuatu pakai arang. Terus aku mikir, aku taruh api dikit, terus aku giniin kan, kipas-kipas, nyala-nyala dong itu, nggak nyala-nyala apinya lama kali. Aku bawalah ke dalam dapurku, aku taruh semua arangnya di oven, terus aku nyalain apinya. Cepet sih, habis itu bunyi alarm rumahnya karena rumahnya berasap. Beneran? Rumahnya penuh dengan asap sampai bunyi dia punya bip 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 bip, dan itu harus cepet banget dimatiin karena kalau kita lewat berapa menit ya? Lewat 1, 2, 3 menit gitu ya, aku lupa. Dia bunyi dibiarin, itu langsung pemadam kebakaran datang satu mobil, kenanya kita bakalan kena fine $1.500. $1.500 mobil. Kalau dia datangnya 2-3 mobil itu kita harus bayar berarti sekitar $4.500. Benar. Itu aku sangat deg-degan. Coba yang lain lagi nggak ceritain? Ada pas masak steak. Kenapa steaknya? Kan aku pakai api besar. Kan steaknya ada minyaknya samping-samping. Jadi pas aku ngebalik itu, minyaknya kayaknya keluar dari panci. Jadi pas keluar dari panci kena api, jebur, apinya naik ke atas. Aku sendiri terkejut. Aku kayak, alisku masih ada nggak ya? Karena apinya gede banget. Oke, masih lengkap. Oke. Iya, tapi karena DIY inilah yang kita tuh jadi dewasa, jadi belajar gitu. Iya, bener banget sih. Iya, belajar supaya nggak kebakaran sih. Aku jadi tahu nggak boleh memanaskan arang di dapur. Kita bakalan bahas yang ke-6, tapi banyak hal positif juga.
kami sendiri itu jadi lebih kompak sebagai pasangan. Kalau misalnya masak, dia yang masak. Kalau misalnya perbaikin sesuatu, aku jadi perbaikin sesuatu. Lebih ke kita bagi tugas sih. Jadi apa yang aku bisa lakuin, aku lakuin. Apa yang aku nggak bisa lakuin, biasanya dia bantu aku untuk lakuin. Contoh, aku tuh lumayan tidak bisa membersihkan WC, lumayan jijik gitu maksudnya. Itu biasanya bagian bersihin WC dia. Terus misalkan mungkin bagian makanan gitu, minuman apa sih gitu, biasa aku yang sediain. Aku cuci piring, kan aku bisa, aku cuci piring gitu. Misalkan kita rombak kamar, pindah-pindahin kasur, meja dan sebagainya, itu kan berat ya, jadi aku nggak bisa gitu. Jadi biasanya itu dia yang pindah-pindahin, angkat-angkat berat-berat. Buang sampah juga biasanya dia yang buang, aku nggak buang biasanya. Jadi kita lebih ke bagi tugas sih, supaya saling membantu aja gitu. Benar. Dan gaya hidup di Australia tuh lebih tenang guys. Jadi kita tuh nggak usah capek-capek sosialisasi, nggak penting gitu ya, karena semua orang tuh sibuk di sini. Jadi kita tuh bisa lebih take it easy. Kita di sini juga banyak taman, di Australia itu banyak taman. Jadi bisa bawa anjing, bisa bawa anak, kita bisa ke taman, nggak usah peduliin kiri kanan. Kita tetap ngobrol, tapi sebagai formalitas doang lah gitu, katanya hi how are you misalnya, ataupun gimana. Jadi lebih chill ya, gaya hidupnya lebih enak. Lebih ke nggak kepo sih orang di sini. Mungkin di Indonesia kita harus berpenampilan sangat bagus ya, supaya nggak jadi omongan orang. Pakaiannya harus, kalau ke mall berarti harus pakaiannya fancy lah at least gitu, merek apa kayak brand-brand apa gitu. Tapi kalau di sini aku ya keluar cuma pakai baju tidur, pakai sendal jepit, nggak ada yang peduli. Rambut cuma dikuncir begini doang, nggak ada yang peduli, nggak ada. Aku nggak pernah dengar ada orang yang ngomong kayak, lihat tuh itu masa keluar pakai kayak gitu. Nggak ada di negara ini tuh, nggak ada orang, nggak ada seluang itu lah waktunya. Mereka tuh sangat berharga sampai mereka nggak punya waktu untuk kepoin hidup orang lain gitu. Nah jadi karena gaya hidup yang lebih tenang tersebut, kita punya privacy dan waktu quality time tuh lebih bagus gitu. Jadi lebih intim dia keluarganya. Nah kalian boleh sharing nih di komen nih, apa sih momen romantis kalian sama pasangan kalian setelah kalian tuh sampai rumah. Nah kita akan langsung bahas ke poin yang ke-7. Kalau saya pulang ke Indonesia dari Australia, apa sih yang kalian kangenin? Kalau kamu apa deh yang kamu kangenin kalau kamu pulang? Aku kangeninnya adalah udaranya segar sih di sini. Kalau dibandingin sama di Indonesia mungkin debunya banyak di Indonesia. Dan aku juga kangen sama sesuatu di Indonesia, itu misalkan kayak makanannya. Iya, kemudahannya lah ya, lebih gampang untuk mendapatkan sesuatu. Pagi-pagi kita bisa sarapan lontong sayur, mie pangsit. Di sini nggak ada. Di sini tuh restoran buka jam 11. Nah. Jadi kalau misalkan mau sarapan, itu namanya nggak sarapan lagi kalau jam 11. Lebih ke makan siang sih, nunggu mereka bukanya gitu. Jadi aku lumayan kangen soal sarapannya, sarapan bareng keluarga di Indo. Karena di sini kita kan cuma kita. Benar. Tapi kan orang tua kita berdua kan di Indonesia. Jadi lumayan kangen dengan quality time bareng keluarga besar juga. Nah kamu tahu kenapa di Australia itu udaranya lebih segar? Kenapa? Nah kalau di Australia itu ada mobil, dia sejenis vacuum cleaner tapi dia mobil. Nah di bawah mobilnya itu ada 2 kayak sapu gitu. Jadi mereka bakalan jalan ke pinggir-pinggir jalan, habis itu dimasukin debu-debunya ke dalam. Nah jadi debu-debu di Australia itu lebih dikit karena hal-hal tersebut. Jadi walaupun ada construction besar, mereka bangun apa, nah mereka tuh selalu peduli sama kebersihan. Kalau enggak, bisa dikomplain sama warga ataupun bisa dikomplain sama pengguna jalan. Nah tapi dimanapun kita berada, itu kan aku mikir bukan tentang dimananya sih, tapi kita sama siapa, itu yang bikin bahagia. Benar. Aku juga mikir sebenarnya kalau aku pulang ke Indonesia juga ya nggak apa-apa. Kan penting kita tetap bersama. Ada Joel, kamu, aku, that's it gitu. Kita mau di sini oke, di Indonesia juga ya udah gitu. Lo bisa bayangin gak sih kalau misalnya Australia sama Indonesia itu digabung? Jadi semua yang baik dari Indonesia sama semua yang baik dari Australia digabung gitu. Surga dalam dunia. Surga gak sih? Nikmat dunia mana lagi yang kau dustai? Nah, kalau misalnya kalian suka sama konten-konten seperti ini, kalian bisa subscribe, share, dan komen, dan like video ini. Nah, kalian bisa komen di bawah, kalian apa sih paling kalian suka dari negara kalian? Kalau misalnya dari Indonesia apa, dari Australia apa? Kita mau dengerin juga. See you di video berikutnya.